Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah tinggi burung merpati di waktu malam. Boleh berpantun ini kan? Nggak harus anggota dewan ya. Terbanglah tinggi burung merpati di waktu malam. Burung hantu sukanya makan yang belalang. Siapa tadi yang tak jawab salam? Saya doain umurnya panjang. Aku mau bilang saudara makannya hilang, tak enak bapak. Ya kalau dapat makan, kalau dapat sarapan, ya sama aja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lisekutan ke Indramayu. Thank you. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ashabal fadail yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan, DKM Masjid Al-Hidayah yang saya hormati, para masyayikh, para orang tua, tokoh masyarakat, para asatidz, bapak, ibu, ada ibu bapak, jamaah Masjid Al-Hidayah yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Ta'ala. Apa kabar semuanya bapak ibu? Alhamdulillah masih hidup di bumi apa ini? Asri Pondok Bambu. Belum bosan ya? Ke Pelabuhan Ratu naik Garuda. Landingan di mana? Enggak ada bandaranya. Ke Pelabuhan Ratu naik Avanza, bawa kasur, bantal dan selimutnya. Semoga bapak ibu tambah berkah umurnya, banyak duitnya, tambah rumahnya, tambah mobilnya, tambah kontrakannya, tambah apa? Istri. Masih berani pak, udah pensiun tak boleh. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, pertama saya mengucapkan terima kasih pada Ustaz Makhraji yang telah mengajak untuk memakmurkan Masjid Al-Hidayah ini. Mudah-mudahan niat silaturahim kami ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambil senyum saja ya Bapak Ibu ya. Nanti materinya kalau terlalu dalam udah sepuh-sepuh nanti malah nggak datang. Tadi saya berpantun ada kalimat, semoga yang tak jawab salam tak doain panjang umurnya. Sama kalau doain minta panjang umurnya, minta berapa? Tua-tua dah. Mau 100 tahun, mau 200 tahun, mau ngapain di Pondok Bambu sini? Sementara kita selalu berdoa, Allahumma tawwil umurana ya Rabb, panjangkan umur kami ya Rabb, ya kan? Sekarang kalau doa itu dijawab oleh Allah Ta'ala, iya tak ijabah doa. Sama kita berapa? 100 tahun. Temennya udah dimutasi. Di sini kuburan paling dekat di mana? Pondok Kelapa. Udah pada dimutasi ke sana, Bapak. Dan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. Hafal semuanya Bapak ya. Dibaca malam apa itu? Dan orang-orang yang tak kami panjangkan umurnya, yang sering saya sampai minta sama Allah, ya Allah panjangkan umur kami ya Allah. Nunakishu fil khalq, kami akan mengembalikan seperti awal kejadian, seperti bayi lagi Bapak. Nunakishu fil khalq. Ada nggak orang tua yang seperti anak kecil lagi Bapak? Anak kecil itu senangnya yang makan disuapin, minumnya pun juga disuapin. Ada orang tua yang makan minumnya disuapin? Ada. Yang sudah sakit-sakitan 5 tahun, 6 tahun. Anak kecil senangnya itu diayun. Orang tua pun juga ada yang senang diayun. Enak, aku udah sebulan gak lihat matahari, keluarkan saya. Akhirnya dikeluarin pakai kursi roda, muter pondok bambu. Anak kecil senangnya pipis sembarangan, pun juga di pembaringan. Adakah orang tua yang seperti itu Bapak? Ada. Yang penyakit stroke sudah tahunan mereka nggak bisa ke masjid, nggak bisa aktivitas. Ya di situ seperti anak kecil. Bahkan nggak sampai nunggu orang tua Bapak. Masih remaja, nggak remaja lah, sudah setengah umur, udah 40 tahun. Dia pagi mau narik angkot, ya kan? Dibersihin dulu angkotnya sampai roda-rodanya itu dirinso biar kenceng. Itu siangnya tega di pinggir tol itu terus dikencingin sendiri. Pernah lihat seperti itu? Ya kan? Itu nggak harus nunggu orang tua. Ternyata kita jangan sampai pipis sembarangan. Itu yang menjadikan asbab digebukin oleh malaikat. Dalam sering kita mendengar hadisnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati kuburan Pondok Kelapa, itu ada yang gampangnya. Udah lewat terus balik lagi kan? Ditanya sama Rasulullah, ada apa kok balik lagi? Aku melihat penghuni kubur ini digebukin sama malaikat. Salahnya apa ya Rasulullah? Pipisnya enggak dicekokin. Sementara Islam ini kan mudah. Kan boleh kalau enggak ada air pakainya batu, tapi batunya yang rata, jangan yang kasar, tambah gede. Kalau batunya enggak ada, pakai daun yang kering. Jangan ada yang ada bulunya, bengkak. Tidak ada yang susah dalam Islam ini. Kan sekarang ada tisu, ya kan? Tidak ada yang susah, Bapak Ibu. Makanya jangan sampai kita ini pipis sembarangan yang menjadikan asbab dapat siksa. Ada kubur. Nah, Nabi datang, balik lagi, ambil pelepah apa? Pelepah kurma. Di Pondok Kelapa ada pelepah kurma ya. Pokoknya ceritanya begitulah. Ditancapin lah di atas kuburan, kemudian didoain. Selama pelepah kurma ini belum kering, penduduk kubur ini tidak disiksa. Sekarang ditiru oleh orang-orang Indonesia. Karena nggak ada pelepah kurma, pakainya apa Pak? Kembangnya yang merah, hijau, biru. Itu cepat kering Pak Ibu. Bisa dapat ilmu nih. Coba diganti pakai kembang yang dari plastik. Itu nggak kering-kering itu. Paling dipelototin sama malaikat. Ternyata
yang kita selalu minta panjang umur, kita nanti akan dikembalikan seperti anak kecil lagi. Anak kecil itu kadang lupa. Kita suapin bubur ayam, terus kita tanya, udah makan belum? Nah, belum. Lucu karena anak kecil. Coba orang tuanya, kita suapin terus kita tanya, udah makan belum, Mbak? Belum. Ini gak lucu, Pak. Pikun. Insya Allah kalau selalu hadir di Masjid Al-Hidayah, semoga Allah Ta'ala jauhkan dari penyakit pikun. Nunakis fil khalq afala yaqilun. Apa sampai gak mikir kan gitu. Makanya yang bagus kita tambahi, Allahumma tawbil umuruna wa barik umuruna. Berkailah, panjangkanlah umur kami dan berkailah umur kami ya. Umur yang panjang itu bukan yang 100 tahun, bukan yang 200 tahun, bukan yang 1003 juga. Tapi khairun nas man tala umruhu wa hasuna. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan baik pula amal kebaikannya. Ternyata kita ini bingung juga mau umur berapa ya. Coba tanya deh, nanti jawabnya terserah Allah. Itu udah pasrah tuh. Dan mati itu nggak bisa di WA, nggak bisa di SMS. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 120 hari kita di rahim mak kita pun juga sudah ditentukan. Umurmu sekian, Mas. Ya kan? Jodohmu sekian. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa masih kurang? Kita tinggal mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pernah melihat pohon kelapa? Ayo kita tengok pohon kelapa itu. Itu luar biasa itu. Semuanya bermanfaat untuk manusia. Dari pohonnya, dari jamurnya, sampai buah-buahnya, akar-akarnya pun juga bermanfaat. Coba, batangnya bermanfaat nggak Bapak Ibu? Zaman dulu dipakai rumah. Terus jamurnya bermanfaat untuk bikin apa? Untuk bikin pengantin tanda hari ini ya, bikin undangan tuh. Kok tidak ada jamurnya ini? Ternyata bisa jadi manfaat untuk manusia. Buah-buahnya pun juga bermanfaat. Gak cuma air kelapanya, gak cuma buah kelapanya, sampai serabutnya pun juga makan batoknya diambil sama Pak tukang sate Madura itu. Masya Allah, alangkah indahnya kita hidup ini kalau bisa meniru buah pohon kelapa, Bapak Ibu. Dari kecil nenengin orang tua, ngaji nak, ke Al-Hidayah ya. Sudah jadi remaja, jadi imam Masjid Al-Hidayah. Imamnya udah punya istri belum? Belum. Rubuh-rubuh dijadiin istri sekarang. Biarpun dia hafal, biarpun dia ahli fikih, Ustaz gak ada nih, mudah-mudahan dengerin nih. Tapi kalau belum nikah, belum separuh dia melaksanakan agamanya, betul? Iya. Hari ini Ustaz, di GC banyak. Yang saya kenal ada, yang mau juga ada. Yang saya kenal malah sunnah nanti ya kan. Sudah menikah, masa Allah nyenengin istrinya, nyenengin mertuanya, bahkan menjadi donatur masjidnya.
Udah pensiun kayak jenengan ini. Jadi pemakmur masjid. Kok kebanyakan pemakmur masjid ini yang sudah pensiun? Di sana Pak, di Cililitan. Di sini sama ya Pak ya. Oh berarti masjid saya ketularan di sini ya Pak ya. Iya ke masjid itu nunggu pensiun dan tua. Udah tua tetap memberikan nasihat untuk lingkungannya. Ternyata kita bisa berkarya, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, kalau kita punya duit, silakan dengan duit itu. Ini mestinya kok mancing-mancing, oh berarti kurang duit, kasih duit. Nggak punya duit, dengan ilmu bisa kita sampaikan nasihat. Tidak mampu memberikan nasihat dengan tenaga itu bisa. Bersihin kamar mandi itu tidak harus merebut. Saya tuh punya kawan waktu di Asafiyah itu, dia alumni Lirboyo Kediri. Itu udah punya yayasan, udah tua, kuliahnya pada tuanya. Jadi setiap datang dia tuh bersihin itu toilet masjid Asafiyah itu. Masya Allah, bisa Pak, tidak harus berbaunya. Alangkah indahnya kita dari kecil, remaja sampai hari tua bermanfaat untuk orang lain, bukan sebaliknya. Dari kecil sampai tua menjadi tukang ngadu. Kecil ngadu jangkrik, udah rada gede, ngadu ayam. Udah punya istri, udah punya mertua, bukan ayam lagi yang diadu, domba diadu. Mertuanya diadu sama orang tuanya gara-gara nggak dikasih warisan. Udah rada tua, bukan domba lagi yang diadu. Udah diadu sama kunjur, udah diadu sama benteng, udah diadu sama pion. Allah catur. Ya Allah, jangan Pak ya. Ya Allah. Semoga Allah Ta'ala berkahi umur kita. Ini yang umurnya sudah tua nih Pak, ini jadikan Al-Hidayah ini pos. Jadi kalau dengar panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, senanglah Pak. Panggilan mana yang terindah di dunia ini selain panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Senang. Jangan kaget lu apa kok sudah azan. Sekitar 3 bulan yang lalu kali, masih ingat nggak ketika Pak Presiden Republik Indonesia, siapa Pak? Pak Prabowo Subianto memanggil camen dan cawamennya, mereka pada datang pakai batik yang paling mahal, ya kan? Cakep semuanya itu batiknya. Yang kedua, dia nggak mau lewat panggilannya. Camen, calon menteri, kau datang dari jam 3 sampai jam 4 ya. Tidak ada yang berani datang jam 9 malam. Cawamen, kau datang jam 5 sampai jam 6. Tidak ada yang berani jam 2 sebelum datang, tidak berani. Terus yang ketiga, ketika ditanya oleh wartawan, apa kabar Pak? Bibirnya merekah, senyum yang keluar. Enggak ada kesedihan di wajahnya, Bapak. Padahal yang manggil manusia, yang manggil Pak Presiden, andai kan diberikan jabatan paling lama 10 tahun. Ini Allah Ta'ala yang memanggil. As-salatu khairum minan naum. Senang harusnya Bapak. Ya Rabb, Engkau telah
ziarah. Mestinya senangnya itu lebih daripada calonnya itu. Maka bersyukurlah pagi ini kita bisa hadir untuk melaksanakan sholat subuh di Masjid Al-Hidayah. Bukankah kita sering mendengar dari para ustaz menyampaikan man shallal bardai dakhalal jannah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sholat di waktu dingin dakhalal jannah, nah dia mencapai masuk surga, Bapak Ibu. Lah ini kan enak-enaknya tidur kita ini, Bapak Ibu. Bulan November akhir, alhamdulillah, saya nganterin jamaah di Madinah itu sudah musim dingin. Itu biasanya kalau di musim dingin bulan Januari, sekarang Februari lebih dingin lagi. Kalau subuh itu banyak jamaah yang di depan toko-toko begitu, kayak ayam yang kedinginan mau mati dulu. Ini saat ini, oh ini ternyata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shallal bardai dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di waktu dingin, subuh di antaranya ini, dakhalal jannah. Masih kurang apa ini dijamin oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, sebagai tanda yang sering kita itu minta sama Allah Ta'ala, bahkan kalau MC menyampaikan, semoga kita nanti dipertemukan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti bisa bersama-sama masuk ke telaganya Rasulullah SAW. Sering kita mendengar itu. Padahal kita nggak pernah melihat Nabi, kita nggak pernah mendengar suaranya Nabi, tapi gaya banget, enjoy banget, kepinginnya melebihi daripada sahabatnya, supaya kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata kita itu memang didambakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak ada hadis tuba liman ro'ani wa amanabi summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Sungguh beruntung orang-orang yang bisa melihatku, melihat wajah. Mereka mau beriman kepada siapa mereka, Bapak? Para sahabat Rasul, para tetangga Rasul, keluarga besar Rasul. Itu pun juga enggak semuanya ternyata, Bapak. Apa kurang dekat Abu Jahal, Abu Lahab dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Tapi mereka tidak mau beriman. Sementara sungguh sangat beruntung, sungguh sangat beruntung, sungguh sangat beruntung, teman. Orang-orang yang tak pernah melihat wajahmu, orang-orang yang tak pernah hidup sekomplek denganku, orang-orang yang tak pernah mendengar suaraku, tetapi mereka mau beriman kepada siapa, Bapak Ibu? Kita ini. Pengen haji harus nunggu 30 tahun. Pengen umroh ya jual dulu Avanza-nya atau Animate-nya. Tapi nun jauh di sana kita mau beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tak cukup hanya kita beriman, tapi kita mau ruku, mau sujud di Masjid Al-Hidayah. Inilah yang menjadi syarat kita nanti bersama-sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di akhir surah Al-Fatihah,
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersamanya, bersama kanjeng Nabi Muhammad SAW, asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang-orang kufar. Dalam sirah Nabawi kita sering mendengar, kok Nabi pernah ditawari, Muhammad, begini aja deh, kalau sampai melaksanakan ibadahmu, aku ikut dong. Tapi nanti ketika saya melaksanakan ibadah, kamu juga ikut gabung saya. Kan pernah ditawarin seperti itu. Nabi itu maksum, terjaga dari kesalahan. Maksum Nabi itu beda dengan kita umatnya. Jadi Nabi itu kalau mau berbuat tidak baik, itu langsung dijaga asistennya, malaikat Jibril. Karena itu pernah ngobrol sama pembesar-pembesar kaum Quraisy, lagi penting itu. Ujuk-ujuk ada yang datang, orang yang buta. Orang buta itu kan nggak bisa melihat. Nampaknya dikira itu mengganggu pembicaraan Nabi dengan pembesar-pembesar kaum Quraisy. Karena Nabi maksud, langsung turun ayat abasa wa tawalla. Padahal Nabi itu belum nampakkan kebenciannya. Ini kok sepertinya mengganggu ya. Karena Nabi itu maksud terjaga, beda dengan kita umatnya. Kita itu salah dulu baru sadar. Oh iya, terus tobat. Makanya kalau ada kawan kita yang belum tobat, jangan diomongin, datangin, doain. Siapa tahu nanti di akhir hidupnya dia mau menjadi ahlul masjid al-hidayah. Dan Allah itu kan melihat hambanya itu di akhir kehidupannya, bukan di awal kehidupannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan jawarannya orang Arab, bunuh orang udah biasa, tapi di akhir hidupnya Masya Allah jadi panutan, jadi khulafaur rasyidin. Asyidda'u 'alal kuffar, makanya Nabi kemudian diturunin ayat lakum dinukum waliyadin, agamanya agama. Makanya yang kemarin bulan Desember itu ya, nggak usah kita ikut bercampur ibadah mereka. Kebetulan tetangga saya itu Nasrani, Pak. Ini hari Minggu Bang, enggak ke gereja. Motor saya bocor, pakai motor saya. Silakan dipakai, apa saya anterin? Persis tenaga saya itu Nasrani. Silakan ibadah, Pak. Rumahmu aku jaga. Ntar gantian ya. Kalau lebaran saya enggak jaga rumahmu. Kan hidup seperti itu, Pak. Enggak usah dicampur-campurin. Hadrah masuk ke gereja, ntar terus loncengnya masuk ke masjid, dicampur-adukkan. Asyidda'u tegas dengan orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, orang-orang yang bersama Nabi itu ruhama'u bainahum, berkasih sayang Bapak Ibu. Di subuh ini siapa yang hadirnya? Si fulan, mereka sakit banget, tengok mereka. Jamaah masjid ini siapa yang kesusahannya? Carikan solusinya. Belum banyak yang meniru di Masjid Jogokarya. Ya Allah, di lingkungan kami itu Pak,
Saya pernah mengusulkan ini. Ada dana 50 juta musola tingkatannya Pak. Terus lingkungan musola itu setiap hari Selasa dan Kamis itu banyak pintu-pintu rumah ditongkrongin sama bangke Pak. Bang apa itu? Bang kelilingan. Ya Allah. Saya usulin, ya ternyata nggak diterima. Orang kita itu Pak, kalau ngutang itu gampang. Itulah. Padahal saya itu berani bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab berapa? Kalau uang itu nggak kembali, Livina saya dijual, mati dia di bawah ini kan. Nggak disetujui Pak. Jangan Ustaz. Sebetulnya nggak salah kalau DKM masjid itu mengeluarkan untuk du'afa. Di situ kan ada tulisannya tahu. Kotak amal fakir miskin dan keluarga hanya mereka. Enggak salah. Di masjid kita belum arahnya belum banyak ke sana Bapak Ibu ya. Yang baru arah ke Jumat Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai sudah pada loncat. Di sana bercerita di sini ada ketularan lagi di sini. Iya. Nah, kalau hari Jumat itu kan mau ada Jumat berkahnya, mau ada nasinya, enggak kan udah kewajiban namanya. Ya kan? Iya. Benar Pak, di sana mengganggu sekali kan. Saya minta ditaruh di tempat-tempat kajian malam Jumat. Malam Jumat ini lumayan 70 sampai 80 orang. Sementara itu nasinya cuma 200 saja. Nggak cukup kalau hari Jumat kan. Nggak diterima lagi. Kalau mau nggak disebutin namanya. Namanya nggak disebut dari si Fulan jadi bin Fulan gitu. Kalau siang kan disebut namanya. Ya Allah, baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Mereka selalu berkasih sayang. Tolonglah kalau ada tetangga yang kasih mereka. Kebetulan hidup saya, Pak, jangan sampai saya itu hanya umdu atau jargoni. Bisa ngajar tapi nggak saya itu numpang hidup di tentara angkatan darat. Nah, di situ karena pangkatnya nggak tinggi ya, tembok satu tutup 2 rumah. Jadi tetangga saya itu kentut kedengeran. Saya berantem kedengeran. Itu udah pintu nggak dikunci, sudah biasa keluar masuk. Kalau kami makannya, ya makan enak ya tetangga harus ikut. Makan bareng di depan kan. Masalahnya itu banyak janda misalnya, tapi udah tua Ustaz, nggak usah ditanya yang tua ini udah pada pensiunan kan gitu. Uang pensiunannya tuh nggak cukup buat makan, makanya ada yang datang. Kebetulan jelek-jelek kami juga pedagang kan gitu, kantin ya punya usaha. Jadi sering yang orang datang yang 50 dan 200, yang 1 juta, yang 2 juta, bahkan ada yang menjual arisan. Ini tolong ibu-ibu nih, arisan belum keluar sudah dijual, dapatnya 500, jualnya 350. Nah, saya bilang ke istri, ini haram Neng, haram, udah nggak usah ikut arisan, nggak ikut betul. Pak Ustadz nggak disampaikan ke Pak RT-nya, saya kan numpang hidup, terus saya diusir gitu. Haram, tak boleh. Tapi orang pada kemari datang ngapain? Suruh beli arisannya 350.000. Haram, udah kasih uang kok, kasih 500. Perkara nanti mau dikasih berapa terserah mereka. Dibeli Pak, kiri kanan dibeli. Yang nggak tahu keluarnya arisannya, ya nggak dibayar-bayar pula kan gitu.
Nah, ternyata ini adalah konsep kami hidup, Pak. Toren itu nggak keisi air kalau keran bawahnya nggak dibuka, betul? Sama, Pak. Kalau anak sampean lagi rezekinya banyak, bukalah kerannya itu. Terserah mau kemana. Kalau membantu yang bagus ya tetangganya lah, dibanding saudara kita yang jauh, ya kan? Kalau kita sakit siapa yang tengok duluan? Kalau nggak tetangga kita. Perkara nanti, tapi kan nggak dibayar, Pak. Tak apa, nanti akan ketemu di hari kiamat. Mereka akan bayar dengan pahala dan dosa-dosa kita diambil mereka. Ruhamahum bainahum tarahum ruk'an sujada. Nah, ini Pak. Orang-orang yang bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mereka ruku, mereka sujud, itu kan sholat di Masjid Al-Hidayah. Ya betapapun fadlan minallahi wa ridwan, mereka mencari anugerah dari Allah Subhanahu. Kita ini kan sudah tekan kontrak di hadapan Allah Ta'ala. Alastu birabbikum bala syahidna. Terus kita diutus ke muka bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Dan ternyata nanti yang diaudit pertama kali Bapak Ibu bukan duitmu berapa, bukan rumahmu di mana, bukan jabatanmu apa, bukan istrimu. Mungkin Ustaz Roji yang ditanya itu, karena yang biasanya istrinya dua kan Ustaz Kiai kan ya. Kalau Ustaz itu istrinya satu, kalau Kiai biasanya dua, biasanya ada yang tiga itu naik lagi, bukan Ustaz, bukan Kiai. Saya sapa dulu Ustaz. Itu halal Ustaz, dinikah ada walinya. Kok bisa dihukum ya? Itulah hukum di negeri kita ini. Itu sama, ada walinya. Tapi kalau yang es cendol campur es kelapa, itu nggak dihukum, Pak. Perut ngecendol baru cari bapaknya, itu nggak dihukum. Ya, kita malah disuruh datang, ya kan? Selesai resepsi 4 bulan kita dipanggil lagi. Akikah. Di sini ada seperti itu. Ketularan lagi tempat saya dari sini. Ya Allah, jaga Pak anak-anak kita Pak. Jaga. Kalau udah ketemu jodohnya udah nikahin aja udah. Udah musuh nih. Berapa menit lagi Ustaz? Suruh 10 menit ya. Insyaallah. Awwal ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-shalah. Kok besok yang pertama kali ditanya oleh Allah Ta'ala itu sholat kita, Bapak. Bukan jabatan kita, bukan duit kita, bukan rumah kita. Sholatmu bagaimana? Kalau sholat kita baik, urusan yang lain dianggap baik. Kalau urusan sholat kita rusak, urusan yang lain dianggap rusak. Jangan sampai sholat kita sudah baik, tapi istri dan anak-anak kita nih Pak, gak kita bangunin. Tak ada anak-anak di sini. Padahal Nabi yang murru auladakum bisolah, suruh anakmu untuk melaksanakan sholat, tenteng ke masjid. Kapan? Ketika umur 7 tahun. 7 tahun itu bisa apa Pak? Lari ke kiri kanan belakang depan, ganti yang lain. Makanya Nabi suruh nantai. Kalau di Mekah itu pengalaman saya, dia bawain sajadah gede ya, anaknya di sampingnya.
Terus saya tengok lagi itu, kalau anaknya masih kecil pakai rantai, tapi bukan rantai anjing ya Pak ya, bukan ya. Pokoknya rantai lah supaya dia nggak lari kan gitu. Nurut itu anak Bapak ya. Coba dipraktekin di sini Bapak ya. Paling dilaporin Pak RT sampai. Ajak anak-anak cucu kita dirantai dan samping. Itu umur 7 tahun disuruh ngajak sholat. Nanti sudah umur 10 tahun rada dikasar. Maksudnya boleh dipukul, tapi yang tidak menyakitkan. Pakai bantal Pak, sakit juga. Yang nggak sakit pakai duit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Ayo bangun, nggak bakal bangun kalau dari duitnya. Cobalah pancing dengan uang 10.000 itu. Ayo nak bangun 10.000, nggak bakal bangun. Kopi kenangan 18.000 kok sekarang. 10.000 dapat apa? Masukin lagi, ganti yang 20.000. Hayya 'alas shalah, ayo nak bangun nak. Separuh lah ada yang naik. 20.000 loh nak, ya 20.000. Masukin lagi, ganti yang warna biru. 50.000. As-salatu khairun minan naum. Ayo nak 50.000 ya bangun. Katakan Pak, insya Allah bangkrut. Loh, 50.000 kali 5, tapi nggak ada yang bangkrut untuk istri dan anak-anak kita, Bapak. Maka jadikan keberhasilan kita itu mendidik anak-anak kita. Kalau dia dengar panggilan Allah, dia dah taruh HP-nya, diambil sarung ke pecinya, ke Masjid Al-Hidayah. Keren, Bapak. Jarang yang seperti itu, kecuali di pesantren. Monggo silakan. Memang mau nggak mau mereka harus bangun. Kalau masih di rumah, apalagi rumah-rumah yang megah ini, jarang anak-anak membangun. Ayo jangan sampai kita ini sudah aktif di masjid, tapi anak-anak cucu kita itu nggak kita ajak kemari, Bapak. Sholat kita nanti yang diaudit pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tanda orang-orang yang bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mereka mau ruku, sujud, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Dan ruku sujud kita nanti sebagai bukti kita pernah ruku sujud di Masjid Al-Hidayah. Jumpa sama Rasulullah, ya Rasulullah, akui saya ini sebagai umatmu ya Rasulullah. Aku ingin bersamamu, kata Nabi. Buktimu apa? Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ada bekas tanda kita pernah sujud. Dalam hadis yang rada panjang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inti daripada hadis itu adalah tubuh kita nanti akan busuk, menjadi bangkai, hancur semuanya, kecuali bekas kita pernah ruku, pernah sujud. Itulah yang tak pernah hancur, dan itu nanti kita pamerkan di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kita itu pernah ruku sujud di Masjid Al-Hidayah ini. Semoga Allah Ta'ala berikan istiqomah, kita bisa melaksanakan kewajiban kita, terutama sholat subuh ini Pak nih. Ya. Bainana wa bainal munafiqina fi sholatis subhi. Kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kita dengan orang-orang munafik, Pak. Orang-orang munafik itu yang membedakan sholat subuh, Pak. Pak Ustaz, kenapa bilang munafik pelan-pelan? Ya, takut kedengeran. Nanti kalau kita butuh donatur nggak dikasih. Orang-orang kaya yang belum mau sholat subuh, ini kalau kita datangi Pak, proposal gampang dan keluarin duitnya. Ya kan? Maksud kurang ini, kurang ini, ayo silakan.
Tapi kalau sholat subuh suruh datang masih ntar. Aku udah cukup kok, fasilitas hidupku sudah terjamin. Aku sudah sering kali sholat di Masjidil Haram. Sholat Masjidil Haram itu 100.000 kali dibanding sholat di Masjid Al-Hidayah. Saya kemarin itu Jumatannya di Masjidil Haram. Berarti saya masih punya saldo 100.000 kali dibanding sholat Jumat saya di Indonesia. Umur saya andaikan 60 tahun, kemudian sholat Jumat itu setahun cuma 60 kali. 60 kali kali 60 berapa Ustaz? 3.000 sekian kan? Nah, saya masih punya saldo 100.000 kali. Berarti kalau saya nggak usah sholat Jumat masih kelebihan saldo. Andaikan kita masuk surga itu karena besarnya pahala, Pak. Orang-orang Arab dulu yang dekat masjid itu yang duluan masuk ke surga. Ternyata kan bukan itu, Pak. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin waktu muda kita bandai, tuanya kita tobat, rajin sholat, insya Allah dapat rahmat Allah. Dapat jannah. Cerita jadi asih cukup sekian, terima kasih. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz bahwasannya yang disampaikan kepada jamaah. Barangkali ada yang tanya jawab atau diskusi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita kan rumah jauh. Kadang-kadang kita masjid pas waktunya azan, baik zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kita di saat pas sholat zuhur, kadang-kadang maghrib, kita lewat, kadang-kadang kita melihat, kebayang diri kita sendiri gimana caranya kita mau mengajak dia. Itu kayak perasaan, sedangkan dia kan sebagai orang Islam juga, masih muda-muda, masih di warung, mencekak-cekikan di saat azan, sampai kita pulang pun dari masjid masih seperti itu, masih duduk-duduk sampai malam, sampai ketemu isya lagi masih duduk. Saya membayangkan, sedangkan dia adalah generasi yang akan meneruskan Islam di Indonesia ini. Nah, kalau generasi mudanya seperti itu, gimana? Kalau kita memang udah usianya sudah mendekati, ya ibaratnya pulang lah. Kalau generasi nanti, gimana cara untuk memakmurkan masjid ini selanjutnya? Itu kepikiran terhadap saya, gimana cara dakwahnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini keresahan yang sama, Bapak, ini sama. Ciritan pondok bambu sama. Makanya saya tuh kadang ngobrol sama teman-teman dari jamaah tabligh itu, mereka berani tuh ngajak gitu kan, menyampaikan langsung. Kalau saya nggak berani, Pak, karena saya menyaksikan sendiri orang jamaah tabligh itu. Saya coba Pak datengin tetangga saya, didatengin silaturahim aja Pak, kita sholat. Ente nggak usah nyuruh saya pikirin istrimu yang kamu tinggalin sendiri, anak-anakmu, coba yang begitu Pak. Dan kawan kami itu nggak marah, teman-teman dari jamaah tabligh itu nggak marah. Hebatnya di situ Pak. Kalau kita udah melotot Pak tersinggung. Mungkin sampai sekarang ini saya hanya bisa Assalamualaikum Bang, ayo Bang sholat, itu doang Pak. Nanti pulang masih dia pegangan HP. Ayo Bang sholat, itu doang Pak. Kan nggak mungkin kita pukul kan. Mungkin hanya baru itu sebatas yang kami lakukan Pak. Setiap kami ke masjid, ke musola, ketemu anak, ayo Bang sholat, berarti udah ngajak kan. Walaupun sampai sekarang masih belum mau ke masjid, itu urusan DKM-nya. Iya, gampang kok. Yang nggak mau masjid, suruh ke masjid, siapin sembako Pak. Datang lah.
50.000 mah datang. Ya inilah yang sebetulnya itu yang bertanggung jawab itu adalah orang tuanya. Nah, kalau kita ada nilai dakwah di situnya, ayo sholat, ayo bang sholat. Masjid tak jauh, Pak. Nggak jauh. Kebetulan saya itu imam di Masjid Al-Afiyah Polri. Yang mati lorong-lorong. Assalamualaikum. Pokoknya daripada saya permisi, mendingan saya ambil doa aja. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya sudah ketemu ya itu. Kadang saya lupa, dia yang salah pokoknya. Nah, yang berat ini yang ngajak sholat. Sholat, bang sholat. Kayaknya harus nunggu dia sakit di ruang ICU deh. Ntar udah sakit, keluar dari ICU kita datangi. Yuk kita doain semoga sehat. Mau ke Masjid Al-Hidayah, Al-Fatihah, sehat ke masjid. Itu nggak lama biasanya Pak. 2 kali atau 3 kali. Udah sehat nggak mau lagi. Makanya alhamdulillah dengan kami diberikan kelintihan hati. Palingnya itu kita sudah mendapatkan di antara 7 golongan nanti yang mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala. Salah satu adalah rajul, seseorang yang hatinya selalu terpaut di masjid. Sama saya rasa kalau nggak sholat di masjid hatinya itu gundah. Di tol biasanya jamaah gundah. Alhamdulillah itu nikmat yang besar dari Allah. Ya mudah-mudahan Pak Presiden kan hanya ngasih makan gratis sana, ngasih uang gratis sama yang mau ke masjid gitu aja. Wah habis gimana beratnya? Udah ya itu aja ya. Satu lagi mungkin Ustaz. Setelah satu lagi Kak. Yang mana yang bertanya? Oh, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kajian hari ini, masya Allah ini Ustaz ini bukan Ustaz Jarkoni ini, masya Allah. Amin. Alhamdulillah ya. Saya puji Allah pertama. Nanti Ustaznya takutnya melambung. Ustaz dan juga yang saya alhamdulillah lagi ya, saya ada di sini karena saya kadang juga di masjid dekat rumah saya itu ada kajian, ada Ustaz top itu di situ. Saya lihat jadwal, waduh, saya sini sana Ustaz top sana. Masya Allah, jadi saya pergi ke sana. Dan hari ini nggak terlalu gitu, jadi saya dapat itu. Tapi itu satu hal yang alhamdulillah dari segi durasi ini mohon maaf ya, dengan pengurus juga nih. Durasi ini juga luar biasa. Jadi nggak buru-buru selesai. Gitu. Ya, hurufnya juga dapat, sudah sesuai habis nih. Kan waktu suruh itu sampai habis waktu ini baru suruh waktunya. Mohon maaf ya. Takut saya besok mati, jadi belum saya sampaikan suruh itu 12 menit setelah matahari keluar kan itu untuk semua jamaah yang lain. Bukan setelah ini habis, itu paling minimal itu. Yang bagus itu 15 menit bagi dia. Bukan di sekarang ada di apa? Di IA yang itu yang apa namanya yang bisa bertanya itu segala macam itu. Nah, iya, itu di situ disebutkan. Itu luar biasa itu, masya Allah. Dan juga Ustaz ini juga apa ya? Ya semoga ke depan gak diatur waktu berkayak di Jerusalem itu semua Ustaz yang ngisi acara ya kita bicara sampai suruh ya sampai suruh. Jadi jamaah juga bisa ya mau mungkin karena terpaksa jadi dia bisa ikutin mungkin apa namanya yang terbaik dan juga cuma satu aja mungkin ada istilah apa ya tidak ada yang sempurna tidak ada gading yang tidak retak. Ini Ustaz tadi ketika menyimpulkan hadis tentang orang yang belum nikah itu belum menjalankan separuh agama belum tentu. Nah ini maaf ini saya nggak setuju Ustaz. Ya. Itu bukan belum itu maksudnya dia belum menjaga separuh agama bukan belum menjaga karena banyak ulama besar nggak menikah itu. Apa dia nggak menjaga agama kan gitu. Maaf bisa maaf. Belum terjaga agamanya itu. Jadi seperti tiang gawang masih karena banyak kan. Mungkin itu saja. Mohon maaf saya dari
Kiai besar ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih meninggalkan top ya Pak ya. Orang makan kalau nasi padang terus itu bosan Pak. Kali-kali lah makan nasi uduk ini. Ya, kalau saya bukan ustaz besar, perut saya yang besar. Siap salah yang belum separuh menjaga agamanya gitu ya, siap. Mudah-mudahan ya Pak Hajinya selalu jadi ahlul masjid biar tidak mati-mati gitu. Soalnya malaikat Israel itu nggak betah di masjid Pak, betahnya di rumah sakit, di Duren Sawit, di rumah-rumah sampai yang gede gitu. Jarang kan ikut selesai kajian terus mati, selesai salam mati, jarang kan Pak ya? Padahal kita ingin seperti itu, tapi kok jarang. Ini si pulang mati, jenazahnya di mana? Di rumah sakit. Jenazahnya di mana? Sudah di rumahnya yang besar. Nah, yang nggak pengen mati ini Pak nih. Tahu kalau di masjid ini jarang orang yang mati di masjid. Padahal dulunya udah di depan itu. Insya Allah berkah umur kita. Barangkali itu Pak. Terima kasih Mas Yana. Sudah Terima kasih. Silakan ditutup Ustaz atau kita doa untuk yang sakit semoga Allah Ta'ala sembuhkan, untuk yang punya masalah Allah Ta'ala berikan solusi, anak-anak cucu kita jadikan anak-anak yang baik, soleh, solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al fi hadzal majlis mubarak wa nafi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa ja'al auladina wa azwajina wa dhurriyyatina ij'al ya Allah min ahli ilmi wa min ahli khairi wa min ahli amali wa min ahli sadaqati wa min ahli ikhlasi wa min ahli salati bil jama'ati fil masjid wa min ahli qur'an wal hadis wa la taj'alna min ahli syarri wa ghairi. Allahumma inna na'udzubika min ar-rihil ahmar wad damil aswad wad da'il akbar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma yassir lana umurana min dinina wa dunyana. Yassir lana ya Allah ziyaratan ila Rasulina sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. فبأي آلاء ربكما تكذبان